Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, pada dua kesempatan yang lalu, ketika saya hadir di sini membahas tentang ibadah yang paling berat. Waktu itu kita bahas ibadah yang paling berat itu apa. Maka pada kesempatan pada saat itu, ibadah yang paling berat itu adalah ketika menjadikan ibadah kita itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada pembahasan yang kedua, kalau ingin mendapatkan atau ingin membuat ibadah kita itu diterima di sisi Allah, maka ada syaratnya. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dua syarat ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, dan sudah kita bahas tuntas pada kesempatan yang lalu. Dan syarat yang kedua, bagaimana ibadah itu dapat diterima di sisi oleh Allah adalah ketika kita beribadah ittiba Rasul, atau mengikuti sunnah atau mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, manusia nanti akan menyesal ketika tidak mengikuti satu orang ini. Kita nanti tidak ditanya. Kalau misalnya satu RT atau satu kelurahan kita nggak sama dengan dia, tidak sama dengan mereka. Misalnya kita tidak mengikuti atau tidak sama dengan satu kelurahan, satu desa, atau bahkan satu negara, tidak akan ditanya oleh Allah. Tetapi ketika kita ini tidak cocok, nggak sama dengan satu orang ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka kelak di akhirat kita akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mengikutinya? Oleh karena itu, urusan iman, syahadat yang kedua, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang recehan, tetapi sesuatu perkara yang besar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah menceritakan di surat Al-Furqan di ayat yang ke-27, manusia itu nanti akan menyesal ketika dia tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jarinya. Respon menggigit dua jari itu adalah respon contoh orang yang menyesal. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua jarinya, mereka menyesali perbuatannya seraya mereka berkata, oh seandainya, sekiranya aku dulu ketika dalam kehidupan dunia mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa mengikuti Rasulullah itu? Kalau tidak mengikuti Rasulullah di dalam kehidupan dunia, di akhirat kok menyesal? Nah, karena di akhirat itu yang paling menyesal itu bukan orang yang membunuh, bukan orang yang berbuat zina, bukan orang yang berbuat judi, mencuri dan sebagainya. Tetapi orang yang paling menyesal ketika di akhirat nanti adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu,
mencintai Rasulullah, otomatis kita juga harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita pahamkan di sini adalah sunnah itu tidak milik satu kelompok, satu golongan. Kadang-kadang ada yang mengaku, wah kita yang paling sunnah. Sunnah itu bukan milik satu kelompok, satu golongan. Siapapun dia yang mengikuti Rasulullah, maka dia adalah mengikuti sunnah. Itu yang penting. Oleh karena itu, sunnah ini di sini adalah lebih diberatkan pada bagaimana tata cara ibadah itu. Dan sunnah ini sering disalahpahamkan. Kebanyakan dari kita itu memahaminya secara fikih. Maksudnya gimana? Ketika melaksanakan atau melakukan ibadah itu hukumnya berpahala. Kalau tidak melakukan maka tidak berdosa. Padahal itu menurut fikih. Padahal kalau sunnah menurut akidah adalah segala sesuatu yang aslinya dari Nabi, yang datang dari Nabi, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, dan berupa ketetapan beliau. Makanya sunnah itu ada yang wajib. Nah, sunnah itu ada yang wajib. Misalnya sholat itu termasuk sunnah apa enggak? Sholat itu sunnah apa enggak, Pak? Tuh, sholat itu sunnah apa enggak? Sholat itu sunnah karena niru Rasul, tapi hukumnya wajib ya, harus ya. Jadi sunnah itu ada yang wajib ya. Contoh misalnya kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu sunnah karena apa? Ya karena Rasulullah mencontohkan atas perintah Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan ibadah, Rasulullah memberikan contoh, lalu kita mengikuti contoh dari Rasulullah, itu namanya sunnah. Nah, sunnah ini ada yang hukumnya wajib dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau jenengan mengatakan sunnah itu hukumnya tidak wajib, berarti memandang sunnah itu dari pengertian secara fikih. Kalau secara akidah, seperti pembahasan kita, syarat diterimanya amal pertama adalah ikhlas, kedua adalah ittiba Rasul, mengikuti sunnah. Maka di sini mengikuti Rasulullah SAW dalam hal beribadah, dalam kehidupan keseharian itu hukumnya wajib. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah kalian, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Sholat yang wajib itu kita harus mengikuti sunnah. Contoh dari Rasulullah SAW, menutup aurat bagi ibu-ibu yang atau wanita yang sudah balik, hukumnya wajib karena mengikuti Rasulullah. Dan sunnah itu mengatur seluruh sendi kehidupan kita. Makanya Imam Malik berkata, sunnah itu diibaratkan seperti kapalnya Nabi Nuh ya. Siapa yang naik di kapal Nabi Nuh itu maka dia akan selamat, dan siapapun yang tidak naik ke kapal Nabi Nuh itu, kata Imam Malik, maka dia akan tenggelam. Itu sunnah. Makanya ketika kita ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya hakikat cinta itu bukan memuji, tetapi mengikuti apa yang dia cintai. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Majah, hadis ini sahih, Rasulullah itu mengatakan, bersabda, taraktukum ala masalil baida lailuha kana hariha la yazqa habadil illa halikun. Aku tinggalkan ajaran sunnah itu kepada kalian sampai kalian itu melewati gelapnya malam seperti gelapnya malam itu akhirnya menjadi terang. Artinya apa? Ketika seseorang itu melewati kehidupan dunia ini, di dalam kehidupannya itu dia itu gelap, tidak ada cahaya. Akhirnya dengan mengikuti sunnah itu, akhirnya apa? Kegelapan itu menjadi jalan yang terang. Lalu Rasulullah melanjutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini mengatakan, kalau kalian mencari jalan selain yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, maka kalian akan celaka. Inilah siratal mustaqim, yaitu jalan sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ketika mengomentari hadis ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siratal mustaqim adalah jalan yang lurus yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jalan yang lurus itu adalah dengan mengikuti sunnah, mengatur semua lini kehidupan manusia, semuanya diatur, tidak ada yang tertinggal.
Maka siapapun dia yang meninggalkan sunnah, maka akan diikuti oleh makarnya Allah. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagi siapapun dia, entah kita, entah panjenengan sedaya, atau mungkin diri saya sendiri, ketika kita ini tidak mengikuti sunnah, meninggalkan sunnah, otomatis kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai sunnah, maka akan diiringi, diikuti oleh makarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur di ayat ke-63. Surat An-Nur ayat 63 ini panjang, tetapi ada penggalan ayat mengatakan falyadzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibbahum fitnatun aw yusibbahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Itulah ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, itulah sunnah, mengatur semua lini kehidupan lengkap, detail, dan tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan kencing pun diatur oleh sunnah. Bagaimana kita memotong kuku, ya? Memotong kuku itu sunnahnya bagaimana? Kemudian hari apa yang dianjurkan untuk memotong kuku? Contoh misalnya ketika akan berangkat sholat Jumat, diatur, disunahkan memotong kuku. Kemudian sampai urusan bersin pun diatur, bagaimana cara bersin yang baik, mendoakan orang yang baik, kalimat doa apa yang diucapkan. Dan kemudian bagaimana ketika kita mendoakan orang bersin, orang yang bersinnya berapa kali yang yang didoakan. Kalau dia bersin sampai 3 kali didoakan, kalau lebih dari 3 kali ya tidak didoakan. Karena apa? Flu. Nah, lalu bagaimana kalau orang kafir itu bersin? Sunnah juga mengatur. Maka dengan kalimat yahdikumullah. Kenapa? Karena doa yang mengandung kata yarhamukallah adalah doa mohon supaya diberikan rahmat. Sedangkan orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dulu itu pernah ada seorang Yahudi, ya, pura-pura bersin di sebelahnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan yahdikumullah. Kenapa? Salah satu ulama besar yaitu Syekh Utsaimin menerangkan bahwa rahmat Allah tidak berlaku bagi orang-orang kafir, tetapi petunjuk Allah berlaku bagi setiap orang, baik dia itu orang kafir maupun orang beriman, orang mukmin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, inilah sunnah. Maka ketika kita ini beribadah dengan landasan ikhlas kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah, kemudian dilengkapi dengan mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW, maka 2 syarat inilah yang menjadikan amal ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap kesehariannya. Kita mengikuti beliau, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau menjaga kesehatan, ya, bagaimana cara beliau ini beribadah kepada Allah, bagaimana cara beliau ini berdoa, semuanya kita ikuti. Karena kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka di satu sisi kita akan mendapatkan pahala. Pasti Allah menjadikan salah satu syarat diterimanya amal adalah dengan mengikuti sunnah, yaitu dan juga melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Maka demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.